Berita aktual 21 Juli 2025. Hari ini dunia menatap Deir al-Balah, wilayah di jalur Gaza yang dulu menjadi pusat distribusi bantuan kemanusiaan. Kini, tempat itu hancur lebur dihantam serangan udara Israel. Peter Beaumont, jurnalis senior The Guardian, menggambarkan betapa mengerikannya situasi. Orang-orang berlarian mencari roti, rumah-rumah hancur, dan keluarga-keluarga terjebak di bawah puing-puing. Banyak yang tidak lagi mencari tempat aman, mereka hanya mencari tempat untuk mati dengan tenang. Militer Israel menyatakan mereka menargetkan infrastruktur Hamas yang disembunyikan di area sipil, termasuk bawah tanah dan fasilitas umum. Namun kenyataannya di permukaan, mayat bergelimpangan, anak-anak terluka, dan rumah sakit penuh. 87% wilayah Gaza kini berada dalam zona konflik. Lebih dari 2 juta orang terjepit, tanpa cukup air, makanan, atau tempat perlindungan. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Di tengah deru bom, jeritan manusia, dan runtuhnya kemanusiaan di jalur Gaza, dunia kembali menuding Israel sekali lagi berdiri di tengah api, dihujat, dihina, dikutuk oleh bangsa-bangsa. Peter Beaumont, seorang jurnalis kawakan, menulis dengan nada getir tentang Deir al-Balah, tentang luka kemanusiaan, tentang roti yang diburu oleh rakyat yang putus asa, tentang darah yang tertumpah. Hari-hari ini, dunia tidak diam. Langit penuh kabar, bumi penuh ratap, dan Israel, seperti biasa, kembali di tengah badai kutukan. Di Deir al-Balah, Gaza, suara bom dan dentuman tank menggetarkan malam. Sementara dunia menjerit, ini pembantaian. Media menayangkan tubuh-tubuh tak bernyawa, dan orang-orang berteriak, Israel pembunuh. Tapi, benarkah mereka melihat seluruh kebenaran? Namun, firman Tuhan menantang kita hari ini. Apakah kita menilai berdasarkan tayangan berita, atau berdasarkan kebenaran kekal yang tertulis dalam firman Allah? Yeremia 12 ayat 1 berkata, "Mengapa jalan orang fasik tetap berhasil? Mengapa semua pengkhianat hidup tentram?" Pertanyaan ini menggema sejak zaman nabi-nabi. Ketika dunia tampak terbalik, ketika yang bersalah tampak benar, dan yang benar terus disalahkan. Hari ini Israel bukan hanya berperang di medan militer. Mereka berperang melawan opini dunia. Namun ini bukan perang pertama. Ini bukan kali pertama Israel dituding. Ini bukan kali pertama Israel dihukum oleh opini dunia. Yesaya 60 ayat 15, sebagai ganti keadaanmu yang ditinggalkan dan dibenci, sehingga tidak seorang pun melaluimu. Aku akan menjadikan engkau kebanggaan abadi, kegirangan turun-temurun. Israel yang dikutuk oleh bangsa-bangsa akan diangkat Tuhan menjadi kebanggaan abadi. Tapi sebelum pengangkatan, selalu ada penderitaan. Selalu ada tuduhan, selalu ada kebencian yang membara. Apakah Israel sempurna? Tidak. Apakah mereka salah dalam strategi? Mungkin. Tapi apakah mereka umat pilihan Tuhan? Ya. Dan ketika tangan Tuhan turun untuk melindungi umatnya, siapa yang dapat menghalangi? Kejadian 12 ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Bagaimana jika mereka tahu bahwa Hamas bersembunyi di bawah rumah sakit, bahwa roti yang mereka tangisi sebenarnya dipakai untuk menyembunyikan senjata, bahwa anak-anak yang dijadikan tameng adalah buah dari strategi neraka? Tapi dunia tak mau tahu. Dunia tak peduli. Dunia hanya ingin satu hal, menyalahkan Israel.
Saudara, dunia hari ini sedang memilih pihak. Ada yang berdiri bersama Israel, meski dibenci. Ada yang berdiri menentang, sambil mengutip ayat, seolah-olah tahu lebih dari Tuhan. Tetapi, Tuhan sedang menyaring. Bukan siapa yang benar secara politis, tapi siapa yang tetap setia pada kebenaran kekalnya. Dunia melihat darah dan menuduh Israel. Tuhan melihat niat jahat Hamas yang menyandera rakyatnya sendiri. Dunia melihat korban, tapi menutup mata atas siapa yang meletakkan mereka di garis tembak. Wahyu 16 ayat 14. Sebab mereka adalah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi kepada raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka bagi peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Dunia sedang dikumpulkan, bukan untuk damai, tapi untuk konfrontasi terakhir, dan pusatnya Israel, Yerusalem, Bukit Sion. Maka, hari ini renungkanlah dalam-dalam, apakah aku termasuk yang membela Israel, meski tidak sempurna, karena tahu bahwa Tuhan berdiri bersama mereka? Ataukah aku diam dalam ketakutan, atau ikut dalam kerumunan yang memaki, karena takut disebut fanatik? Yesaya 5 ayat 20 berkata, celakalah mereka yang menyebut yang jahat itu baik, dan yang baik itu jahat, yang menukar kegelapan menjadi terang, dan terang menjadi kegelapan. Jangan biarkan dunia membalik nurani kita. Jangan biarkan tayangan televisi lebih kuat daripada firman Tuhan. Jangan biarkan air mata palsu Hamas menipu air mata iman kita. Israel mungkin berdarah, tapi itu tidak berarti mereka ditinggalkan. Israel mungkin disalahkan, tapi itu tidak berarti mereka bersalah. PBB berkata, 87% Gaza kini berada dalam zona pengungsian atau militerisasi. Artinya 2,1 juta orang terjepit di 12% wilayah yang tersisa. Dan dunia menyalahkan Israel. Tapi mari kita bertanya dengan suara profetik. Siapa yang membakar Gaza? Siapa yang memulai pertempuran dari dalam rumah penduduk? Siapa yang mencuri bantuan dan menjualnya di pasar gelap? Jawabannya bukan Israel. Saudara, ketika 87% wilayah Gaza berada dalam zona perang, ketika konvoi bantuan dijadikan perisai oleh musuh, ketika dunia berseru, Israel kejam, maka Tuhan berseru, aku melihat hati, dan aku membela umatku yang dijanjikan. Aku tidak pernah tidur. Maka berdirilah bukan di pihak politik, tapi di pihak Tuhan. Karena Tuhan tidak mencari penonton netral. Ia mencari penyembah yang setia, bukan yang mengasihani musuh Tuhan, tapi yang berdiri teguh di pihaknya. Mazmur 2 ayat 1 dan 2. Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Ini bukan sekadar konflik antar wilayah. Ini adalah panggung nubuatan, di mana bangsa-bangsa sedang bersatu, bukan demi perdamaian, tapi melawan Tuhan dan umatnya. Waktu sudah singkat, jangan salah posisi. Dan siapa yang mengutuk Israel, sedang ia tahu bahwa Israel adalah jam tangan Tuhan, maka ia sedang menggali lubangnya sendiri. Karena Tuhan tidak buta, ia sedang menyaring siapa miliknya dan siapa yang akan dibinasakan. Tuhan memberkati mereka yang setia, bukan mereka yang netral. Karena netral di tengah kebenaran adalah keberpihakan pada kebohongan. Saudara, ini bukan sekadar berita, ini bukan sekadar opini politik. Ini adalah panggilan langit bagi umat Tuhan untuk bangkit dan menyatakan keberpihakannya. Tuhan sedang menguji hati. Ia sedang memilah domba dari kambing,
Ia sedang menilai bukan seberapa lantang kita berbicara, tapi di mana kita berdiri saat dunia memusuhi umatnya. Yesus berkata di Matius 25 ayat 40, "Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Israel mungkin terlihat lemah hari ini, tapi mereka adalah nadi dari janji Tuhan. Mereka adalah nadi dari rencana kekal. Yerusalem adalah titik akhir sejarah, dan setiap bangsa termasuk kita akan ditimbang menurut sikap kita terhadapnya. Kita boleh mengasihi semua bangsa, kita boleh mendoakan perdamaian, tapi kita tidak boleh netral saat firman Tuhan berkata, "Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau." Kita tidak sedang memihak kekerasan, kita sedang memihak kebenaran kekal yang telah dinyatakan ribuan tahun lalu. Jangan salah berdiri, jangan salah suara, karena suara kita hari ini akan bergema di pengadilan Tuhan kelak. Karena itu saudara-saudaraku, bangkitlah, berdoalah. Berdirilah bersama Israel, bukan karena mereka sempurna, tapi karena Tuhan sudah memilih mereka. Dan siapa yang menentang pilihan Tuhan, sedang menggoncang tahta surgawi sendiri. Pilihlah pihak Tuhan, karena hanya itu satu-satunya pihak yang akan berdiri sampai akhir zaman. Shalom saudara-saudari terkasih, selamat datang kembali di Renungan Malam God's Voice. Di tengah keheningan malam, ketika dunia mulai terlelap, marilah kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk menerima sentuhan kasih Tuhan. Malam ini, biarlah suaranya yang lembut menuntun dan menguatkan kita melewati segala pergumulan yang mungkin belum selesai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak pernah berhenti menyertai kami sepanjang hari ini. Kini, saat malam tiba, kami datang untuk berdiam di hadapan-Mu. Tuhan, sucikan hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu hadir, serta berbicara lewat setiap firman yang kami renungkan malam ini. Tolong kami untuk memahami kebenaran-Mu, menerima teguran-Mu, dan dikuatkan oleh kasih-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih, dunia hari ini sedang mendekati titik puncaknya. Bukan hanya perang di darat, tapi juga perang di langit. Bukan hanya konflik militer, tapi konfrontasi spiritual. Apa yang terjadi di Gaza bukan sekadar geopolitik. Itu adalah panggung akhir dari pertarungan antara terang dan gelap. Dan saat langit menghitam, saat dunia bingung memilih siapa benar siapa salah, ada satu hal yang tidak pernah berubah. Tuhan tidak diam. Tuhan melihat. Tuhan sedang memurnikan. Tuhan sedang menulis sejarah terakhir dunia. Dan Israel, ya, negeri kecil itu, bukan korban dari sejarah. Mereka adalah pusat sejarah. Jam tangan Tuhan sedang berdetak melalui mereka. Tapi lihatlah bangsa-bangsa, mereka berkumpul, mereka bersorak menentang Sion. Mereka mengangkat suara, mengutuk, dan menyebut diri mereka pembela kebenaran. Padahal mereka sedang menabur kutuk ke atas kepala mereka sendiri. Yesaya 8 ayat 10 berkata, "Buatlah rancangan, tetapi akan gagal juga. Ambillah keputusan, tetapi tidak akan terlaksana, sebab Allah menyertai kami." Dengarkan baik-baik, tidak peduli seberapa banyak negara menandatangani resolusi, tidak peduli seberapa banyak media memutarbalikkan fakta, tidak peduli seberapa besar dukungan terhadap kebencian anti-Israel. Jika Tuhan menyertai Israel, siapa yang dapat melawan mereka? Saudara, jangan terperangkap narasi palsu. Jangan ikut-ikutan dunia yang dibutakan oleh roh-roh jahat.
Jangan sampai lidah kita yang seharusnya memuliakan Tuhan justru ikut mengutuk umat pilihannya. Karena siapa yang mengutuk Israel, dia sedang memaksa Tuhan menjadi lawannya. Apakah Israel sempurna? Tidak. Apakah Israel bebas dari kesalahan? Tidak. Tapi apakah Tuhan sudah mencabut janjinya? Sama sekali tidak. Roma 11 ayat 29 berkata, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Israel berdarah, tapi mereka tetap berdiri, karena Tuhan tidak sedang mencari bangsa sempurna. Ia mencari bangsa yang Dia pilih, dan saat bangsa-bangsa menyerang pilihannya, Tuhan akan bangkit. Yesaya 31 ayat 5. Seperti burung-burung berkepak-kepak, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem, melindungi dan menyelamatkan. Ia akan menyayangi dan melepaskan. Tuhan akan datang dengan keperkasaannya. Ia akan mengayunkan tangannya dan memukul balik mereka yang menyentuh Israel. Waktu kita sudah sangat singkat. Jangan salah posisi. Jika hari ini suara hati masih samar, jika masih bimbang berdiri di mana, ingat satu hal ini. Diam di tengah pertarungan kebenaran adalah bentuk persetujuan terhadap kejahatan. Tuhan tidak butuh penonton. Ia mencari prajurit. Tuhan tidak sedang mengumpulkan simpati, Ia sedang menyaring miliknya. Saudara, apakah termasuk yang berdiri di pihak Tuhan, atau hanya mengaminkan propaganda dunia dan menyebutnya kemanusiaan? Israel tidak butuh dibela oleh manusia, tapi Tuhan ingin melihat siapa yang berani berdiri untuk kebenaran, meski dunia memusuhi. Jangan tertipu air mata palsu. Jangan percaya narasi yang sudah dicemari oleh roh antikristus. Israel bukan penjajah, mereka adalah warisan Tuhan. Yerusalem bukan untuk dibagi, itu adalah tahta raja, segala raja. Dan Gaza, jika tidak bertobat, maka akan menjadi tanah yang dilenyapkan seperti dalam nubuat-nubuat kuno. Waktu hampir habis. Bangsa-bangsa sedang dikumpulkan untuk Armageddon. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang menang, tapi apakah aku berada di pihak yang akan kekal atau binasa? Renungkan ini hari ini, jangan tunggu besok. Karena ketika Tuhan mulai bertindak, semua opini akan lenyap, hanya kebenarannya yang akan berdiri tegak. Dan saat itu tiba, dunia akan tahu bahwa Tuhan berdiri bersama Israel. Saudara, perhatikan baik-baik. Gaza bukan akhir, Hamas bukan tujuan utama. Ini semua adalah rangkaian dari sebuah skenario besar. Tuhan sedang menyingkapkan nubuatannya di zamanmu dan di zamanku. Ezekiel 36 ayat 23 berkata, Aku akan menguduskan namaku yang besar, yang telah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa. Tuhan tidak akan diam selamanya. Namanya akan dikuduskan, bangsanya akan ditegakkan. Dan tanah yang dijanjikan itu tidak akan diberikan pada musuh-musuh Allah. Apakah dunia siap menghadapi Tuhan? Apakah kita siap menghadapi penghakiman atas pilihan kita? Karena Tuhan tidak akan bertanya siapa yang paling manusiawi. Tuhan akan bertanya, apakah engkau berdiri di pihakku ketika aku dicaci? Apakah engkau tetap setia ketika dunia membenci umatku? Waktu tidak akan menunggu kita berpikir. Tuhan sedang bergerak. Ia sedang menyusun pasukannya. Dan orang-orang yang memihaknya bukanlah mereka yang populer di dunia, tetapi mereka yang bernyala dalam kebenaran. Saudara, ini bukan waktunya lembek. Ini bukan zamannya netral. Ini zamannya Elia. Ini zamannya berteriak di hadapan Gunung Baal. Ini zamannya membongkar topeng-topeng palsu dan berkata, Tuhan hanya Engkaulah Allah. Israel tidak minta dikasihani, tapi Tuhan sedang mencari mereka yang berani berseru. Meski dunia membenci,
aku tetap berdiri di pihak Tuhan. Meski Hamas membungkus kejahatan dengan air mata, aku tetap melihat kebenaran. Meski opini manusia menekan, aku tetap percaya firman yang hidup. Karena mereka yang tetap berdiri teguh akan menyaksikan dengan mata sendiri bagaimana Tuhan mengangkat Israel di tengah abu dunia. Zakharia 12 ayat 3 berkata, "Pada waktu itu, aku akan membuat Yerusalem menjadi batu yang memberatkan bagi segala bangsa. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Tapi tahu apa yang terjadi setelahnya? Tuhan sendiri akan berperang bagi Yerusalem. Ia akan menggoncangkan langit dan bumi, dan semua yang menentangnya akan binasa." Saudara, hari ini adalah hari penentuan. Apakah berada di pihak opini atau di pihak Tuhan? Apakah mendukung suara dunia atau tetap berdiri meski sendiri demi kebenaran kekal? Karena dalam peperangan akhir ini, tidak ada zona abu-abu, hanya ada dua, bersama Tuhan atau melawan Dia. Langit akan bergoncang, Yerusalem akan diserang, tapi siapa yang berdiri bersama Tuhan tidak akan digoyahkan selamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, di keheningan malam ini kami datang dengan hati yang penuh syukur. Setelah melewati satu hari yang penuh kesibukan, kami ingin berhenti sejenak, mengangkat mata kami ke surga, dan mengucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan sejak fajar menyingsing. Terima kasih untuk setiap langkah yang dapat kami jalani, untuk setiap tugas yang dapat kami selesaikan, dan untuk setiap perjumpaan yang Kau izinkan terjadi hari ini. Bahkan di tengah kelelahan, kami melihat kebaikan-Mu menyertai kami dalam setiap detik kehidupan. Di malam yang hening ini, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang haus akan hadirat-Mu. Setelah mendengar firman-Mu yang hidup, kami terdiam dalam kekaguman. Betapa besarnya kasih-Mu, betapa dalamnya belas kasihan-Mu yang tak berkesudahan. Tuhan, malam ini kami menyerahkan seluruh isi hati kami di hadapan tahta-Mu. Segala beban yang kami pikul, segala luka yang tersembunyi, setiap dosa yang begitu sering kami abaikan, kami letakkan semuanya di kaki-Mu. Ajari kami untuk tidak lagi berpaling. Ajari kami untuk mencintai-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Tuhan, malam ini kami tidak ingin hanya menjadi pendengar. Biarlah firman-Mu mengakar dalam hidup kami, menembus kerasnya hati kami, membangkitkan jiwa kami yang lesu, dan membakar roh kami dengan api dari surga. Jika ada jalan dalam hidup kami yang bengkok, luruskanlah Tuhan. Jika ada bagian hati kami yang beku, cairkanlah dengan kasih-Mu. Jika ada keputusan yang salah, tuntunlah kami kembali ke jalan kebenaran. Ya Tuhan, dalam keheningan malam ini, kami rindu berpisik di hadapan-Mu. Ambillah seluruh hidup kami, bentuklah kami seturut gambar-Mu. Jadikan hidup kami alat bagi kemuliaan-Mu, bukan untuk ambisi kami sendiri. Ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajari kami untuk hidup dengan kesadaran bahwa waktu ini singkat dan kekekalan itu nyata. Tuhan, dalam gelapnya dunia ini, nyalakanlah terang-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami pelita yang tidak padam, saksi yang tidak malu memberitakan nama-Mu. Ketika dunia menawarkan godaan, kuatkan hati kami untuk tetap setia. Ketika badai datang, peluklah kami dengan damai-Mu yang melampaui segala akal. Ketika tubuh ini lemah, jadilah kekuatan kami. Ketika jiwa ini letih, jadilah penghibur kami. Bapa, kami tahu tanpa Engkau, kami tidak mampu. Tanpa kasih-Mu, kami kosong. Tanpa roh-Mu, kami kering dan mati. Oleh sebab itu, malam ini kami berseru, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan setapak pun tanpa penyertaan-Mu. Sebab satu hari di pelataran-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang belum sempurna, banyak rencana yang belum tercapai, tetapi malam ini kami memilih untuk bersyukur. Karena kami tahu, tangan-Mu tetap bekerja, bahkan saat kami tidak melihatnya.
Kami percaya segala sesuatu yang terjadi hari ini ada dalam kendali-Mu yang penuh kasih. Terima kasih untuk kekuatan saat kami merasa lemah. Terima kasih untuk penghiburan saat kami hampir menyerah. Terima kasih untuk damai-Mu yang melingkupi hati kami, bahkan di tengah kekacauan. Segala sesuatu yang kami alami hari ini, suka maupun duka, adalah bagian dari rencana-Mu yang indah. Ajari kami untuk melihat bahwa setiap momen dalam hidup kami adalah anugerah. Ajari kami untuk selalu ingat bahwa tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa yang setia, ajari kami untuk tetap rendah hati, untuk tetap bergantung pada-Mu dalam segala hal. Ajari kami untuk tidak sombong atas keberhasilan dan tidak putus asa dalam kegagalan. Kini saat malam melingkupi kami, biarlah hadirat-Mu menjadi naungan kami. Berikanlah tidur yang penuh damai dan bangunkan kami esok hari dengan semangat baru untuk hidup hanya bagi-Mu. Hingga hari itu tiba, saat kami bertemu muka dengan-Mu dalam kemuliaan kekal, biarlah setiap hari hidup kami menjadi nyanyian pujian yang harum di hadapan tahta-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menutup hari ini dengan penuh syukur dan pengharapan. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita menutup hari ini, mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mengangkat suara, mengangkat hati, dan dengan penuh iman, kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita. Mari kita ucapkan bersama, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudari terkasih, malam ini kita telah merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang menopang hidup kita sampai detik ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi bertumbuh di hati, mengubah hidup kita hari demi hari, hingga kita menjadi serupa dengan Kristus, Sang Terang Dunia. Jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja. Bangunlah komitmen baru di hadapan Tuhan, dan tetaplah haus akan firman-Nya. Sebab hanya dalam Dia kita menemukan hidup yang sejati. Jangan sia-siakan firman yang telah ditaburkan. Responilah dengan segenap hidup, dengan segenap jiwa. Biarlah malam ini menjadi malam perubahan, malam perjumpaan sejati dengan Tuhan. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan malam ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada lebih banyak jiwa yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Karena melalui satu langkah kecil dari saudara, Tuhan dapat menjangkau ribuan jiwa yang haus akan keselamatan. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan meneguhkan setiap langkah kita, sampai pada saat kita berjumpa muka dengannya. Mari kita bersama-sama menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Nya di bumi. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beristirahat di dalam damai sejahtera-Nya.